Halo guys, dengan Arif. Sekarang di hadapan gue ada sebuah laptop, tapi kita nggak bakalan ngebahas laptopnya, melainkan sesuatu yang baru yang bisa kalian lihat di dalam layar laptopnya. Jadi ceritanya setelah merilis Mi 10 Yacht kemarin, Xiaomi memberikan experience ke kita para pengguna untuk menjajal unboxing Mi 10 Yacht secara virtual. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita cobain gimana serunya unboxing Mi 10 Yacht secara virtual. Oke guys, jadi ini adalah virtual unboxing Mi 10 Yacht dari Xiaomi. Gue excited bikin video ini karena ini kayaknya sesuatu yang baru yang dibikin oleh Xiaomi, yang keren aja gitu. Kita bakalan coba jalan-jalan dulu ke sekitaran lokasi. Kira-kira ada sesuatu yang menarik atau enggak. Di sini ada kayak tempat buat kumpul gitu, kayak tempat duduk-duduk. Terus ada yang mirip-mirip taman, mungkin taman di dalam rumah. Oke, kayak gitu aja. Jadi kita ceritanya lagi unboxing di ruang tengah mungkin ya, di dalam rumah. Dan ini adalah box dari Mi 10 Yacht. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada karakter, dan karakternya ini bisa ganti-ganti ya. Tadi gue udah nyobain beberapa kali coba unboxingnya dan gue dapat gambar yang beda-beda. Memang nggak cuma ada satu gambar aja sih. Oke, di sini polos. Di sini masih bagian karakternya juga. Di sini polos dan di sini ada tulisan Mandarin yang harusnya sih ini tulisannya adalah Mi 10 Yacht 5G, tapi gue nggak tahu karena gue nggak bisa bahasa Mandarin. Terus kemudian kita bakalan langsung unboxing aja. Cara unboxingnya gampang. Kita tinggal klik tombol di sini dan kita bakalan langsung unboxing. Tara, nah ini dia Mi 10 Yacht. Kita bakalan coba zoom out. Oke, bisa mentok sampai segini. Dan kalau misalkan kalian lihat ini, gue dapat varian yang warna gradasi biru-biru kayak gitu ya. Sebenarnya kita bisa ganti-ganti warna sesuai kemauan kita dengan cara klik di sini. Nah, di sini ada 5 panel warna yang bisa kita pilih sesuai mau kita. Di sini ada putih, terus kemudian hijau, orange, ini yang tadi biru-biruan. Dan ini yang warna ya mungkin kayak hitam-hitam tapi nggak hitam banget sih. Gue pengen coba pakai warna yang ini. Oke, kira-kira bisa atau enggak? Oke, bisa, mantap. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, Mi 10 Yacht ini udah punya 4 kamera utama dengan fitur unggulannya yaitu 50 kali zoom, dimana lensa zoomnya ini adalah lensa periskop yang support sampai 5 kali optical zoom. Lensa utamanya di sini 48 megapiksel. Gue tahu karena gue udah baca sebelumnya di sini tepatnya. Nah, ini dia. 48 megapiksel kalau misalkan kalian lihat di sini, 48 megapiksel sensor utamanya. Terus kemudian di bawahnya ini adalah lensa wide angle. Jadi selain kita bisa mengcapture gambar dengan resolusi 48 megapiksel, kita bisa mengcapture gambar dengan sudut pandang yang lebih luas dengan sudut pandang 120 derajat. Kamera ini resolusinya 8 megapiksel. Terus kemudian di sini ada sensor makro 2 cm. Untuk resolusinya sendiri dia adalah 2 megapiksel. Jadi walaupun resolusinya kecil tapi seharusnya bakalan cukup untuk mengcapture gambar-gambar dengan jarak yang cukup sempit, bisa dibilang kayak gitulah. Dan di sini adalah lensa periskop yang kita bilang tadi. Support sampai 50 kali perbesaran alias zooming. Terus di sini ada AI. Ya, ini mungkin kayak dia dilengkapi dengan beberapa fitur AI. Kalau misalkan kita klik di sini, ini adalah beberapa hasil gambar yang dihasilkan oleh Mi 10 Yacht ini. Kita bakalan coba apa ya? Play yang pertama ini. Gue penasaran juga sih apa. Oh, ini kayak nunjukin ke kita gimana performa zoom 50 kalinya. Gila, itu jauh banget sih. Gokil. Terus kemudian di sini ada beberapa sampel gambarnya. Ini yang 0,6 kali. Terus kalau misalkan kita geser di sini yang 1 kali. Ini kayaknya diambil pas waktu kondisi sunset gitu ya. Soalnya di sini lampu gedung-gedungnya udah nyala-nyala juga. Terus kayak rada sedikit-sedikit mendung.
Yang ini 5 kali, seharusnya ini masih 5 kali optical zoom. Jadi perbesarannya masih menggunakan lensa optik, belum yang digital zoom. Terus yang ini 10 kali. Jadi ini udah perpaduan antara 10 kali, maksudnya 5 kali optical zoom plus digital zoom, sehingga bisa menghasilkan gambar 10 kali perbesaran. Terus yang ini 50 kali. Beda kondisi seharusnya beda hasil juga. Di sebelah sini ada video. Ini kayaknya, oh ya, model kayak AI stiker kayak gitulah. Oke, nice. Nih contoh beberapa gambar yang lainnya juga. Wow, ini gambar makronya guys. Keren ya. Ini harusnya sih foto mode malamnya. Wah, gambarnya sih keren-keren, tapi nggak tahu nanti gimana hasil yang sebenarnya. Oke, kita cobain yang lainnya. Oke, kayaknya kita harus ngebahas layarnya dulu. Kita bakalan bahas layarnya, spesifikasi layarnya kayak gimana. Oke, berdasarkan spesifikasi yang udah gue tahu, si Mi 10 Yacht ini udah pakai panel Super AMOLED. Terus kemudian resolusinya udah Full HD+, dan juga dia punya aspek rasio 20:9 dengan notch kecil di sini. Terus kemudian luas panelnya adalah 6,57 inci dan dia udah support HDR10 dan punya tingkat kecerahan maksimal sampai 600 nits. Klaimnya sih kayak gitu. Terus kemudian panel kaca yang memproteksi bagian layarnya ini adalah Corning Gorilla Glass 5. Wow, di sini keren juga ya. Oke, setelah kita ngebahas layarnya, kita bakalan langsung jumping ke bagian jeroannya. Di sini ada sesuatu yang menarik yang bakalan gue tunjukin ke kalian. Kalau misalkan kita ngeklik tombol ini, 1, 2, 3, boom. Oke, ini menarik banget karena kita dijejeli gambar seperti ini, seakan-akan kita mempreteli HP kita. Oke, kita bakalan coba klik. Di sini ada circle di atas bagian ini. Kalau misalkan kita klik, tulisannya Mandarin. Seharusnya kalau misalkan tulisannya minimal bahasa Inggris, kita bakalan bisa punya experience yang lebih baik. Tapi karena gue nggak bisa bahasa Mandarin, ya kita coba terka apa sebenarnya yang mau ditunjukin oleh si Xiaomi ini. Kalau misalkan gue lihat di sini ada bagian vapor chamber ya, dimana ini adalah sistem pendinginan yang dipunyai oleh si Mi 10 Yacht ini. Terus kemudian kita geser ke bagian bawahnya. Di sini ada motherboard. Oke, tulisannya di sini gue bisa baca sedikit. 7 nanometer EUV SA NSA 5G. Oke, jadi ini adalah proses teknologi dari chipset yang digunakan oleh si Mi 10 Yacht ini. Terus dia udah mendukung dual mode standalone dan non standalone 5G. Jadi seharusnya bisa digunakan di seluruh dunia. Terus kemudian spesifikasi dari dapur pacunya sekalian gue jelasin aja. Chipsetnya adalah Snapdragon 765G seperti yang udah gue sebut sebelumnya. Terus kemudian CPU-nya octa-core, di mana core clusternya adalah 1+1+6. 1 prime core, dia bekerja pada kecepatan 1,2,4 GHz. Terus kemudian core performance-nya bekerja pada kecepatan 2,2 GHz, di mana itu satu core juga. Terus kemudian sisanya 6 core yang lain adalah core efisiensi yang dia bisa bekerja sampai kecepatan 1,8 GHz. GPU-nya udah Adreno 620 dan dia punya varian storage 664, 6128, 8128 dan 8256. Tipe storage-nya sendiri dia udah UFS 2.1, yang mana seharusnya cukup kompetitif untuk bersaing di segmen menengah. Oke, kita bakalan jumping ke bagian bawahnya lagi. Di sini ada baterai 4160 mAh. Terus kemudian di sebelah sini ada motor haptik atau motor getarnya. Kalau misalkan di sebelah sini gua nggak terlalu notice ini, soalnya ketutupan gitu gambarnya. Kayaknya sih NFC-nya. Ya, NFC. Oh, ini dia. Ya, NFC-nya. Oke, nggak ada hal yang bisa diklik lagi di sebelah sini. Gue bakalan coba ke hal lainnya yang kira-kira bakalan menarik. Nah, ini dia. Terus yang belum kita coba barusan adalah si ini. Di sini ada satu tombol lagi. Kita bakalan klik bareng-bareng. 50 kali AI kamera. Oh, ini dia.
lensa periskop yang gue maksud barusan. Jadi dia punya beberapa lapis optik yang bakalan bisa menghasilkan perbesaran 5 kali optikal. Dan kemudian kalau misalkan digabungkan dengan digital zoom, dia mampu menghasilkan perbesaran alias zooming sampai 50 kali. Kita bakalan coba geser. Di sini ada perbesaran 1 kali. Terus kemudian 5 kali. Ada sampai 50 kali. Segini 5 kali. Kalau gini sih kucingnya nggak kelihatan ya. Di mode 0,6. Coba geser. Cakep, kucingnya kelihatan. Mantap banget. Oke. Terus apalagi yang bisa kita coba di sini? Kayaknya sih itu aja. Jadi gimana? Kalian bisa tulisin pendapat kalian tentang HP ini atau tentang pengalaman kalian ngikutin video ini, gimana experience virtual unboxing kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau misalkan kalian nggak suka, dislike aja. Hari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Ini sih sebenarnya ada satu tombol yang belum kita klik sih. Udah jelas kalau misalkan ini laman belanjanya.